Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pendekatan Intertekstual dan Praktik Analisis. Dosen pengampu, Ibu Hairunisa, MPD, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sitna Rizky Galiza, nomor induk 2019-840019. Juga ada rekan saya, Lutfiani, dengan nomor induk 2019-840009. Dan Cica Maulidia dengan nomor induk 2019-840030. Julia Kristeva merupakan salah satu tokoh semiotika yang mempelopori pendekatan intertekstual. Ia lahir pada tahun 1941 dan dikenal sebagai seorang pemikir yang berpengaruh dalam teori semiotik aliran poststrukturalis, seorang linguis dan seorang semiotik dengan reputasi yang brilian. Menurut Nurgiantoro, pada tahun 1995, pada halaman 50, dalam Kurniawan, kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya di antara teks yang dikaji. Kaidah dan prinsip intertekstual. 1. Pada hakikatnya sebuah teks itu mengandung berbagai teks. 2. Studi intertekstualitas berarti menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik teks. 3. Studi intertekstualitas memberi keseimbangan antara unsur intrinsik dan ekstrinsik teks yang disesuaikan dengan fungsi teks di masyarakat. 4. Dalam kaitan proses kreatif pengarang, kehadiran sebuah teks merupakan hasil yang diperoleh dari teks-teks lain. Dan yang kelima, dalam kaitan studi intertekstualitas, pengertian teks atau sastra jangan ditafsir hanya atas bahan sastra, tetapi harus mencakup seluruh unsur teks termasuk juga unsur bahasa. Praktik analisis intertekstual pada cerita anak The Magic Books dengan cerita anak Aku Sayang Mama. Praktik analisis dalam penulisan ini mengutip dari jurnal Intertekstualitas dalam novel anak The Magic Books karya Kurota Aini dengan novel anak Aku Sayang Mama karya Baik Safira Salsabila yang ditulis oleh Anang Muzaki pada tahun 2013. Hasil pembahasan dalam jurnal ini ditemukannya kemiripan tentang struktur cerita anak The Magic Books dengan cerita anak Aku Sayang Mama, dan ditemukan hubungan intertekstual dalam cerita anak The Magic Books dengan cerita anak Aku Sayang Mama. Kemiripan yang pertama terletak pada kemiripan penokohan. Dapat dilihat dari sepenggal kutipan teks berikut. Iya nih, Kak Alisa teriaknya kenceng banget, kata Sila yang memilih tempat duduk di sebelah ayah. Hehehe, kalau nggak kencang nanti nggak kedengeran, kataku bercanda. Ini adalah sepenggal kutipan dari cerita The Magic Books. Selanjutnya, ada sepenggal kutipan dari cerita anak Aku Sayang Mama. Sebelumnya perkenalkan, namaku Renata Adisti. Aku adalah pecinta kue pukis. Tahu tidak mengapa aku menyukai kue pukis? Selain teksturnya empuk, rasanya manis-manis lezat. Top deh pokoknya. Dari kedua kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh utama dalam kedua cerita tersebut adalah perempuan dan memiliki karakter yang sama, yaitu sama-sama ceria, ramah tamah, dan periang. Kemiripan yang kedua terdapat pada kemiripan alur. Kedua novel memiliki kemiripan dalam penataan alur. Pada novel The Magic Books menggunakan alur maju. Begitupun pada cerita Aku Sayang Mama juga menggunakan alur maju. Hal ini ditandai dengan keterangan waktu yang terdapat dalam kedua cerita tersebut. Kemiripan tema. Tema pada kedua novel memiliki kemiripan, yaitu tentang memasak, persahabatan, dan kekeluargaan. Perbedaannya terletak pada pengimajinasian dalam menceritakan cerita,
Pada cerita The Magic Book lebih ke arah imajinatif, sedangkan pada cerita Aku Sayang Mama lebih realis. Tema kedua cerita dapat dilihat dari kutipan kedua cerita. Kutipan cerita The Magic Book, dengan sigap, aku segera mengambil gambar roti dan burger dari buku ajaib lalu memanggangnya di atas teflon. Tentunya teflon yang kuambil dari buku ajaib juga. Sebelumnya, tak lupa aku menyalakan kompor. Tunggu sampai 3 menit. Lanjut Shakira. Dan tambahkan sosis yang sudah dipanggang. Dalam kutipan tersebut, dapat diketahui tema dalam cerita The Magic Book adalah memasak. Sedangkan pada kutipan Aku Sayang Mama, Mama langsung membacakan resep, lalu mengajak aku untuk membuat adonan. Setelah itu, adonan yang sudah jadi langsung dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah dipanaskan. Tak lupa, kutaburi choco chips dan mesis. Kutipan tersebut menggambarkan bahwa cerita Aku Sayang Mama juga terdapat tema memasak. Kemiripan sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada cerita The Magic Book adalah sudut pandang pertama, yaitu dengan sebutan aku. Begitu pula dengan cerita Aku Sayang Mama. Cerita anak The Magic Book menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca, namun menggunakan imajinasi yang berlebihan. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan, "Nyam, beneran deh, rasanya enak banget. Aku bisa makan 20 sandwich kalau rasanya enak banget gini." Seru Shakira. Aku tersenyum sekarang. Giliran hotdog keju buatan Naira dan Naila yang kulahap. Penggunaan bahasa yang santai pada cerita Aku Sayang Mama dapat dibuktikan. Pada kutipan, aku pun kembali ke kamar. Tiba-tiba, aku dapat ide. Bagaimana kalau aku meminta Mama mengajariku cara untuk membuat kue pukis? Kalau aku sudah mahir memasak kue pukis, aku tidak perlu merepotkan Mama. Dengan begitu, aku juga bisa menjadi lebih mandiri. Bentuk hubungan intertekstual dalam cerita Anak The Magic Book dengan cerita Aku Sayang Mama. Yang pertama, konversi. Perbandingan yang digunakan dalam bentuk intertekstual untuk cerita Anak The Magic Book dengan cerita Anak Aku Sayang Mama merujuk pada peristiwa yang dianggap memiliki hubungan secara intertekstual. Perbandingan tersebut dilihat dari keseluruhan struktur cerita. Ekspansi. Bentuk ekspansi yang menjadi bukti adalah latar dan tokoh yang ada pada cerita Anak The Magic Book dan Aku Sayang Mama. Pada tokoh The Magic Book, tokoh utama belajar memasak melalui buku ajaib. Sedangkan pada cerita Aku Sayang Mama, tokoh utama belajar melalui mamanya. Kesimpulan, setiap teks pasti memiliki hubungan dengan teks lain, baik secara langsung ataupun tidak. Berdasarkan pada pembacaan intertekstualitas, terdapat hubungan antara cerita anak The Magic Book karya Qurrata Aini dengan cerita Aku Sayang Mama karya Baik Syafira Salsabila. Hubungan intertekstual dalam novel diwujudkan dalam bentuk konversi dan ekspansi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.